بسم الله الرحمن الرحيم. ما هذا الدين الذي تذكر وإلى ما يدعو؟ ابن عليه آباءنا ودهانت لنا به العرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سمعتم من ابن أخي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai saudaraku, kembali lagi kita mengulas alur cerita film dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada episode 2 lanjutan dari episode sebelumnya. Semoga dengan video ini dapat mendekatkan diri kita pada Islam dan menguatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa saudaraku untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya dalam mendukung channel ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala wasallim taslima. Film diawali dengan Abu Bakar As-Siddiq yang telah masuk Islam usai turunnya surat Al-Muddathir. Di tengah jalan, saat hendak ke rumah Rasulullah, beliau bertemu dengan Abu Jahal yang bertanya, kenapa Abu Bakar tidak lagi pernah ikut ke perkumpulan Darun Dakwah dan sudah sangat jarang bergaul seperti biasanya. Abu Bakar hanya menjawab sepintas bahwa beliau sedang ada kesibukan. Abu Bakar sangat mengenal Abu Jahal, karena itu beliau hanya menjawab seadanya. Usai bertemu Abu Jahal, terdengar suara memanggil dari belakang dan ternyata adalah Utsman bin Affan. Hubungan persahabatan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Utsman bin Affan sangatlah baik. Utsman bin Affan juga bertanya kepada Abu Bakar, kenapa akhir-akhir ini jarang berkumpul tidak seperti biasanya. Karena Utsman bin Affan adalah teman baiknya Abu Bakar, maka beliau menjelaskan semua alasannya, bahwa beliau sudah memeluk agama Islam yang dibawakan Nabi Muhammad. Abu Bakar juga lanjut mengajak Utsman bin Affan ikut menemui Rasulullah. Disitulah awalnya Utsman bin Affan memeluk agama Islam seusai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di tempat lain, Ali bin Abi Thalib yang masih kecil berlari pulang ke rumah mencari Abi Thalib. Ali menjelaskan kepada Abi Thalib bahwa Nabi Muhammad telah menjadi utusan Sang Pencipta dan telah menerima wahyu. Ali juga melanjutkan bahwa sudah mengikuti agama baru yang dibawakan Rasulullah. Sang ayah, Abi Thalib yang masih bingung, meminta Ali untuk menjelaskan lebih detail lagi. Ali pun menjelaskan keseluruhannya, hingga Abi Thalib berkata bahwa akan selalu mendukung apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan meminta Ali untuk terus selalu berada di sisi Rasulullah apapun yang terjadi. فالزم واكتم عنه وعنك. Berganti scene, setelah Umar bin Khattab mendengar tentang kenabian Muhammad, beliau pun langsung mendatangi rumah pamannya, yaitu Abu Jahal, untuk mendengar pendapat tentang Rasulullah. Abu Jahal menjelaskan bahwa sampai kapanpun tidak akan pernah membenarkan Nabi Muhammad, apalagi sampai jadi pengikutnya. Selama ini, Bani Makhzum dengan Bani Hashim selalu bersaing dalam hal apapun. Abu Jahal tidak akan pernah sudi bahwa baninya yaitu Bani Makhzum menjadi pengikutnya Bani Hashim, baninya Rasulullah. Itulah alasan mutlak Abu Jahal menolak kenabian Rasulullah tanpa peduli benar atau salah apa yang dibawakan Rasulullah. Umar bin Khattab hanya terdiam mendengarkan alasan yang konyol itu, alasan hanya karena persaingan. وهل هو عارض ألم به؟ جاء العشاء فأصلح الطعام والجفان لطارقين. Kini sudah 3 tahun berlalu, Rasulullah menyampaikan agama Islam secara diam-diam. Saat Abu Sufyan dan rombongannya sedang berjalan, tiba-tiba mereka melihat beberapa orang yang sudah masuk Islam sedang melakukan ibadah sholat di perbukitan. Tanpa pikir panjang, rombongan Abu Sufyan langsung menghampiri yang sedang sholat itu. Abu Sufyan memaki-maki mereka dan juga memaki Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang petinggi dari Quraisy yang sudah memeluk agama Islam. Tidak cukup hanya memaki, rombongan Abu Sufyan juga melempari dengan batu hingga perkelahian pun tak terelakkan. Namun tidak dengan Abu Sufyan. Saat perkelahian terjadi, dia langsung mengucur kabur bagaikan belut yang bertaring. Usai perkelahian itu,
Ammar bin Yasir, salah satu yang ikut sholat, pulang ke rumah dengan luka di wajahnya. Ibunya yang bernama Sumayyah binti Khoyat menanyakan apa yang terjadi. Ammar menjawab bahwa usai berkelahi dengan rombongan Abu Sufyan. Yasir, ayahnya Ammar, yang mendengar itu langsung kaget, di mana mereka tahu bahwa Abu Sufyan adalah petinggi Quraisy, sedangkan keluarga mereka hanyalah dari kalangan budak. Ammar menjelaskan semuanya dan meminta kedua orang tuanya untuk duduk. Lalu beliau membacakan surat Ad-Duha kepada kedua orang tuanya. والضحى والليل إذا سجى. Mendengar keindahan ayat itu, hati Sumayyah pun luluh hingga meminta Ammar mengantarnya pada Rasulullah untuk memeluk agama Islam dengan hati yang ridho dan ikhlas. Begitu juga Yasir, sang ayah, yang juga ikut, walau nanti di kemudian hari keluarga ini mendapat siksaan dari Abu Jahal, termasuk Sumayyah yang kemaluannya ditusuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ولكني لم أفارق صفتي تلك فمن أحق أن نخشى. Seperti biasanya, tradisi mengadakan pertarungan dalam kandang sebagai hiburan. Kali ini pertarungannya adalah dari golongan budak. Terlihat seorang budak bernama Washi bin Harb memenangkan pertarungan. Umayyah bin Khalaf lanjut memanggil budaknya yang bernama Bilal bin Robah untuk melawan Washi. Tentu saja Bilal kalah karena tidak sepadan. Dan sebenarnya mereka berdua adalah teman yang sangat dekat. Usai pertarungan itu, Bilal sangat marah pada Washi karena Washi menggunakan seluruh kekuatannya melawan Bilal. Bilal bertanya, bagaimana kalau majikanmu menyuruh membunuh saya? Tanpa ragu Washi menjawab, saya akan melakukannya jika itu untuk kebebasan saya. Memang Washi bin Harb akan melakukan apapun asal dia bebas dari perbudakan, yang termasuk dia inilah nanti yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. لولاه لنحرت أو نحرت لن تتغير. فمن رجل من قريش يرضى أن تقول إنك تقاربه في العقل ولو أمرك سيدك أن تقتلني فهل أنت فاعل؟ Usai turunnya wahyu surat Asy-Syu'ara ayat 214-216, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam kepada kerabat-kerabat terdekat dengan penuh rendah hati. Abi Thalib dengan senang hati mendukung hal itu. Sebagai pemimpin, beliau mengumpulkan seluruh Bani Hashim. Petinggi Quraisy lainnya pun langsung segera berdatangan, termasuk Umar bin Khattab datang menghampiri perkumpulan itu. Usai Rasulullah menjelaskan tentang Islam, Abi Thalib menyampaikan kepada seluruh Bani Hashim bahwa semuanya bebas memilih. Beliau juga bertanya, jika Nabi Muhammad mengatakan bahwa di balik gunung sana ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kita, apakah kalian semua percaya? Tentu saja semua yang hadir percaya, karena sangat mengetahui kepribadian Rasulullah yang tidak pernah berbohong hingga dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Kita Bani Hashim harus melindungi Nabi Muhammad apapun yang terjadi, dan sekalipun kita tidak mengikuti agama Islam. Namun Abu Lahab, salah satu pamannya Rasulullah, langsung menimpali dengan berkata, ini adalah sihir. Aku juga pamannya, tetapi aku menolaknya. Jika kita melindungi Muhammad, maka kita akan dimusuhi oleh semua bangsa Arab. Abi Thalib langsung menimpali, siapa yang kalian ikuti, Abu Lahab atau saya? Tentu saja para Bani Hashim mengikuti Abi Thalib sebagai pemimpin mereka. Lalu semua bubar dan meninggalkan Abu Lahab begitu saja dengan wajah yang murung. Usai perkumpulan itu, Umar bin Khattab mengutarakan pendapatnya pada Zaid, saudaranya, tentang Nabi Muhammad. Di satu sisi, beliau membenarkan keputusan Abi Thalib bahwa memang sudah semestinya Bani Hashim melindungi Nabi Muhammad. Jika tidak, maka mereka akan dikuasai oleh seluruh bangsa Arab dan dianggap rendah karena tidak bisa menjaga satu sama lain. Namun di sisi lain, orang-orang di luar Arab akan melihat bangsa Arab yang selama ini dihormati dan kuat, ternyata terpecah belah dan tidak memiliki dasar agama nenek moyang yang kokoh, di mana ada agama lain, yaitu agama Islam yang dibawakan Nabi Muhammad. Hal itu bisa merendahkan martabat dan kehormatan bangsa Arab selama ini. Maka Umar bin Khattab bertekad untuk memastikan kaumnya Bani Adi tidak boleh ada satupun yang mengikuti Nabi Muhammad. Semua itu untuk menghindari perpecahan. Usai menegaskan itu, film pun bersambung.